Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini terambil dalam kitab Lukas 8 ayat 26 sampai 39 dengan tema dipulihkan untuk menjadi saksi Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan kemarin berbicara tentang angin ribut diredakan. Setelah murid-murid selamat dari badai di tengah danau, mereka mendarat di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus. Laki-laki ini mengalami kerasukan setan-setan, sehingga membuat dia kehilangan martabatnya. Sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Bukan hanya itu, tetapi laki-laki ini juga terisolasi secara sosial sehingga tinggal di pekuburan. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-29, orang-orang sekitar yang berada di wilayah itu sudah berusaha menjaga laki-laki itu. Ia dirantai dan dibelenggu, tetapi dia selalu berhasil memutuskan segala pengikat itu. Setan-setan yang mendiami laki-laki itu sangat banyak. Sebenarnya, setan-setan itu tahu bahwa Yesus berkuasa atas mereka, tetapi mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-31. Mereka memohon supaya mereka diperbolehkan memasuki babi-babi yang berada di lereng gunung, sehingga babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Banyak orang datang melihat apa yang telah terjadi. Mereka melihat laki-laki yang dirasuki roh jahat itu duduk di kaki Yesus dengan berpakaian rapi dan sudah disembuhkan. Mereka meminta Yesus untuk meninggalkan mereka karena mereka ketakutan melihat peristiwa tersebut. Pria yang baru disembuhkan itu ingin mengikut Yesus, tetapi Yesus meminta kepadanya tetap tinggal di sana supaya menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sana. Pria itu pun taat karena sudah merasakan pemulihan dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa orang yang dirasuki roh jahat dapat dipulihkan. Tentu kita juga masih memiliki harapan. Apapun yang kita alami saat ini, yakin dan percaya Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Jika kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, maka Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Kita bisa menceritakan apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kita, karena masih banyak orang lain yang sangat membutuhkan pemulihan, baik secara rohani maupun pemulihan secara jasmani oleh Allah. Ingat, kita dipulihkan untuk menjadi saksinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.